Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali untuk melanjutkan materi pada mata kuliah arsitektur tepian air. Oke, kali ini kita memasuki topik keempat dengan materi aspek-aspek dasar dalam perancangan konsep kota pesisir. Nah, langsung saja. Menurut Wren dan Torre, dalam penelitian yang berbeda, mengungkapkan bahwa ada dua aspek penting yang sangat mendasari pada pengambilan keputusan perancangan konsep kota pesisir. Faktor yang pertama adalah faktor geografis. Ketika kita berbicara kondisi lahan, tentunya kita harus mengetahui berapa luas kawasan yang akan direncanakan. Terus, siapa pemilik lahannya? Karena jangan sampai kita merencanakan suatu kawasan yang tidak jelas kepemilikan lahannya. Terus, bagaimana sih sebenarnya daya dukung tanah pada kawasan yang akan kita rencanakan? Tentunya kita harus mengetahui apakah kawasan ini merupakan kawasan tanahnya keras, ataukah kawasannya berupa rawa-rawa, bahkan setiap saat kawasan lahan ini terendam air. Nah, itu harus kita analisis terlebih dahulu. Terus, iklim pada kawasan tersebut, curah hujan juga. Jangan sampai area pengembangan atau arah pengembangan yang kita rencanakan tidak sesuai dengan iklim serta curah hujan yang ada di kawasan itu. Misalkan kita terlalu banyak menerapkan konsep bukaan pada bangunan di curah hujan yang tinggi. Nah, tentunya akan berdampak buruk pada rancangannya. Arah anginnya, arah angin darat, arah angin lautnya, dari arah mana saja. Kita harus tahu. Itu pun sangat berkaitan dalam penempatan posisi jendela bangunan pada kawasan. Serta suhu temperaturnya. Sehingga kita bisa menentukan bahwa kawasan zona ini wajah bangunannya seperti ini, dinding bangunannya seperti ini. Jadi perancangan nantinya harus faktor geografisnya harus dianalisis terlebih dahulu. Nah, terus yang kedua, ketika berbicara konteks perkotaan atau yang lazim dikatakan urban konteks, kita harus mengetahui siapa pengguna kawasannya. Salah satu contoh, siapa-siapa saja yang akan tinggal dan bekerja bahkan berwisata pada kawasan tersebut. Supaya rancangan kita bisa menyesuaikan dengan pemakainya, bisa menyesuaikan dengan pengguna kawasannya. Sama halnya ketika kita merencanakan sarana publik di kawasan tepian air, kita harus mengetahui karakter pengguna atau aktivitas yang akan dijalankan di kawasan itu. Terus yang kedua, kita harus update kekayaan sejarah atau perkembangan sejarah dan budaya di kawasan tersebut. Kenapa hal ini penting? Karena kawasan yang bersejarah merupakan kawasan yang harus dilestarikan. Yang sampai kita seenaknya saja merencanakan terus mengganti bangunan yang lama dengan bangunan yang baru tanpa menganalisis apakah bangunan tersebut mempunyai nilai budaya
apakah bangunan tersebut mempunyai catatan sejarah yang panjang yang patut kita lestarikan. Nah, pencapaian serta sirkulasinya dari mana saja menuju akses kawasan yang akan direncanakan. Dari dan ke tapak, serta sirkulasi di luar dan di dalam tapak itu perlu dianalisis supaya kawasannya terintegrasi dengan kawasan-kawasan yang ada di sekitarnya. Nah, yang terakhir, karakter visual kawasan. Karakter visual kawasan merupakan ciri khas yang melekat pada kawasan tersebut. Begitupun dalam melakukan pengembangan kawasan, kita harus menggali identitas kawasannya supaya menjadi kekhasan dalam rancangan dan identitas kawasan. Jangan sampai setiap kawasan yang kita rencanakan sama dengan kawasan-kawasan waterfront city lain, atau jangan sampai kita dianggap menduplikasi kawasan waterfront city 1 ke kawasan waterfront city 2. Jadi dalam konteks perkotaan ada 4 sub bagian yang harus dianalisis seperti apa yang saya katakan tadi. Yang pertama, kita harus catat pemakainya siapa, seperti apa perjalanan sejarah dan budayanya, pencapaian sirkulasinya seperti apa, serta karakter visual dalam karakter visual untuk menjadi identitas kawasan. Nah, saya kira itulah aspek-aspek dasar dalam perancangan konsep kota pesisir, atau aspek dasar yang sangat mempengaruhi keputusan dalam merancang kawasan tepian air. Kira untuk pertemuan kali ini kita dapat memahami aspek-aspek dasar tersebut sehingga dalam merencanakan kawasan tepian air nantinya kita dapat memahami bagaimana cara menerapkan aspek-aspek tersebut. Terima kasih. Sekian saya kira materi kali ini. Sampai ketemu di materi-materi selanjutnya.